Pengobatan untuk penderita asma ada dua macam. Yang pertama farmakologis atau melalui obat-obatan. Yang kedua adalah non-farmakologis. Yang farmakologis otomatis akan dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang mengatasi asma dengan memberikan obat-obatan paling update atau terkini dengan melakukan pemberian dua hal. Yang pertama adalah controller untuk mengendalikan gejala asmanya. Seringnya itu jenis steroid. Yang kedua adalah reliever atau pelega pernafasannya dengan memberikan obat-obat jenis semprot atau minum untuk membuka saluran nafas yang menyempit. Bisa juga dengan uap, mungkin pernah dengar nebulizer atau uap untuk membuka saluran nafas yang menyempit. Tapi tidak boleh dilupakan bahwa ada yang kedua yaitu non-farmakologis. Non-farmakologis yang pertama menghindari pencetus terjadinya serangan asma. Semua faktor yang saya sebutkan, baik iritan, alergen, semua hindari supaya asmanya tidak terjadi. Faktor berikutnya lagi adalah menjaga kesehatan mental. Jadinya dia harus menghindari stres, cari cara untuk healing supaya ini nyaman, parasimpatisnya bekerja dengan baik, saluran nafasnya bisa lega. Yang ketiga, latihan fisik pada pasien asma yang terbaik ada tiga jenis, yaitu yang pertama berenang, kemudian bersepeda, dan berjalan. Dari Yayasan Asma Indonesia sudah memfasilitasi adanya latihan fisik yang terstruktur yang aman untuk dikerjakan oleh pasien asma yang dikenal sebagai Senam Asma Indonesia. Disusun dari tahun 93, diperbaiki tahun 2003, dan latihan ini aman untuk dilakukan oleh pasien asma dalam semua derajatnya. Senam asma yang dikenal sebagai Senam Asma Indonesia merupakan senam yang disusun oleh tim multidisiplin dari dokter paru, kemudian dokter rehabilitasi medis atau kedokteran fisik dan rehabilitasi, dokter kedokteran olahraga, dan berbagai profesi lainnya untuk menjadi suatu senam yang terstruktur, yang aman, yang bisa dilakukan sehari-hari untuk penderita asma. Latihan ini terdiri dari beberapa hal yang bertujuan untuk bisa mengendalikan gejala asma, meningkatkan ketahanan pasien asma sehari-hari dalam melakukan aktivitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Senam Asma Indonesia diterapkan dari tahun 94 dan sampai dengan sekarang yang revisi 2003 dan dinyatakan efektif. Karena bagian dari latihan fisik itu sendiri secara internasional memang evidence base-nya efektif untuk mengendalikan gejala asma. Di Indonesia sendiri ada banyak penelitian tentang Senam Asma Indonesia yang dilakukan oleh semua praktisi medis, baik dari dokter dan perawat maupun golongan nakes lainnya. Dilakukan senam asma ini dinyatakan bahwa efektif untuk mengendalikan inflamasi atau faktor reaksi radang yang ada pada jaringan nafas, sehingga mengurangi insiden sesak, mengurangi menyempitnya saluran nafas ataupun bengkak yang terjadi, sehingga berakhir dengan keluhan itu bisa dikendalikan dan pasien bisa menjalankan hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik dengan menerapkan senam asma secara rutin.